Shalom, selamat pagi. Sahabat Yesus cinta Alkitab, kita bertemu di hari ini, hari Rabu. Mari kita buka dengan doa. Oh Bapa, kami kembali datang kepada Engkau. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang setia. Kami juga mau setia Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami pada hari ini. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar, mau mendengar firman Tuhan. Sehingga kami boleh semakin mengenal Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami setia untuk mendengar. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan satu pujian. Change my heart, oh God, yes. Make it ever true. Change my heart, oh God, yes, Father, change our heart. I'll be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. It's my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Yes, Father, change our heart. Make it ever true. Hallelujah, Jesus. Change my heart, oh God. May I be like you. Haleluya. Kita mau Tuhan mengubahkan hati kita. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti hatimu Yesus. Engkau penjunan, aku tanah liat. Bentuk jadikan. Ini doaku. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Saudara, kita hari ini akan berbicara, melanjutkan pembicaraan Rabu lalu tentang berpuasa atau fasting. Kita sudah belajar dari Rabu lalu apa itu fasting, juga kapan kita harus berpuasa atau fasting, kapan kita berpuasa. Saya bilang kapan saja ya, ketika ada suatu conviction di hati saudara, saudara mau berpuasa, atau ada pergumulan, penyakit, keluarga, segala pergumulan yang saudara hadapi, dan saudara berdoa dengan berpuasa. Jadi kapan saja, bukan saja tentang pergumulan saudara, tapi juga pergumulan orang lain. Dan apakah kita harus berpuasa? Saya katakan kalau kita sudah menjadi seorang Kristen yang dewasa, mari kita lakukan. Karena akan membuat doa kita semakin kuat. Berdoa dan berpuasa, berjalan bersama-sama. Berpuasa merupakan suatu cara yang sangat baik juga bagi orang Kristen untuk mempraktekkan disiplin kita. Berpuasa sebagai salah satu cara penyangkalan diri kita.
Berpuasa memperkuat penguasaan diri kita dan juga untuk memperkuat perjalanan iman Kristiani kita dengan Allah, dengan Tuhan Yesus kita. Saya sudah bahas tentang puasa Musa pada minggu Rabu lalu, dan kita masuk pada yang kedua, ada jenis puasa dalam perjanjian lama, yaitu puasa Samuel. Dari 1 Samuel 7 ayat 6 saya akan bacakan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Samuel menyuruh bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan Allah dan mendedikasikan atau menyerahkan hidup mereka kepada Allah dan menyembah kepada Dia saja. Kemudian bangsa Israel melenyapkan Baal, yaitu kepala ilah-ilah orang Kanaan. Ya, Baal itu ilah-ilah orang Kanaan. Dan juga mereka menjauhkan the Ashtoreth atau Asitoret dalam bahasa Bible Indonesia. Asitoret adalah representasi atau perwakilan dari permaisuri-permaisuri Baal ini. Dan mereka menghancurkan itu semua dan hanya mau menyembah kepada Allah saja sesuai apa yang disuruh oleh Nabi Samuel. Jadi puasa 1 hari yang dilakukan Samuel dengan bangsa Israel waktu itu adalah untuk pengakuan dosa dan sebagai tanda pertobatan. Jadi kalau kalian merasa perlu untuk reconnect atau kembali kepada Allah setelah meninggalkan Dia untuk beberapa waktu, engkau lari dari Tuhan, mengikuti dunia, mengikuti kata hatimu sendiri, dan engkau benar-benar mau bertobat dan balik kepada Allah, engkau bisa berpuasa seperti ini. Berpuasa untuk mengaku dosa dan bertobat. Jadi selama masa berpuasa engkau bisa punya waktu pribadi dengan Allah dan berbicara dengan Dia, ya. Puasa untuk bertobat, engkau berdoa dan berpuasa, waktu pribadimu akan lebih banyak dengan Tuhan dan engkau bisa berbicara dengan Dia. Engkau bisa buka di hadapannya apa yang sudah engkau lakukan. Engkau akui dosamu dan minta Allah untuk mengampuni dan memimpin engkau ke jalan hidup yang baru. Ini bisa kalian lakukan sendiri, atau kalau ada orang lain yang engkau percaya, yang takut akan Tuhan, engkau bisa ajak dia untuk mendoakanmu dan juga untuk menguatkanmu. Seperti bangsa Israel dengan Samuel. Samuel adalah priest, iman. Dia juga judge, hakim. Dia juga seer, penubuat. Dan dia adalah prophet juga, nabi. Jadi kalau saudara mempunyai problem ini, mau mengungkapkan sesuatu, ajaklah seseorang yang takut akan Tuhan. Jangan ajak sembarang orang ya, meskipun dia teman dekatmu. Orang yang sudah sungguh di dalam Tuhan tidak akan bocor mulut tentang pengakuan dosamu. Dan orang yang beriman kuat akan membangkitkan imanmu juga. Puasa selanjutnya adalah puasa Daud dalam perjanjian lama. Kita baca di 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia bangun ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah atau di lantai, on the ground. Daud melakukan puasanya selama 7 hari. Pada hari yang ke-7, ketika pelayan-pelayannya mengatakan kepada dia bahwa anaknya sudah mati, Daud bangkit dari tanah, dari lantai itu. Dia membasuh mukanya, dia mengurapi dirinya dan berganti pakaian. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan menyembah Allah. Kemudian dia pergi pulang ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkannya lah kepadanya makanan oleh pelayan-pelayannya, lalu ia makan. Saudara bisa baca di 2 Samuel 12 ayat 12 sampai 23. Ya, baca firman Tuhan 2 Samuel 12 ayat 12 sampai 23. Saudara, Daud berpuasa dan menangis ketika anaknya itu masih hidup tapi sakit. Karena ia berharap Tuhan Allah masih mau berbelas kasih kepadanya dengan menyembuhkan anak itu. Tetapi saudara, ketika anak itu mati, ia tidak berpuasa lagi.
Karena hal itu tidak akan membawa anaknya untuk hidup kembali. Dia tahu ketika anaknya mati itu adalah keputusan Allah. Dia berdoa, dia berpuasa dan menangis supaya ada belas kasih Allah untuk anak ini disembuhkan. Tetapi ketika anak itu mati, dia tahu itulah keputusan Tuhan. Bukan berarti Allah tidak mendengar doa dia. Tapi Allah punya rencana yang lebih baik. Dia tahu yang terbaik, saudara. Karena kita tahu di 2 Samuel 12 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan struck atau membuat anak yang Daud dapatkan dari Batsheba istrinya Uria ini sakit dan akan mati. Karena ada sesuatu. Kita lihat bayi kecil ini mati, anak ini mati atau menjadi terkutuk karena dosa orang tua mereka, dosa Daud. Apakah ini salah Tuhan? Bukan, saudara. Iblis datang untuk mencuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan juga di Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Dan Daud bermain-main dengan dosa. Dengan mengambil istri orang dan mempunyai anak. Jadi kita tidak akan menyalahkan Allah. Ada buah dari dosa, yaitu maut. Jadi saudara, puasa Daud adalah puasa untuk meminta kemurahan Allah. Kadang kita perlu berpuasa untuk mencari belas kasih, anugerah dan kemurahan Allah juga. Saudara, kalau engkau sudah seperti Daud berdoa, berpuasa, menangis dan memohon akan kesembuhan untukmu atau untuk keluargamu misalnya, tapi mereka yang kita doakan itu malah meninggal. Seperti Daud, saudara, kita tahu Allah mempunyai rencana lain. Allah tahu yang terbaik. Jangan engkau menjadi getir hati. Jangan engkau menjadi geram ataupun ada bitterness kepada Allah. Nah saudara, waktu saya berdoa untuk kakak saya yang pertama dan ibu saya yang sakit sebelum mereka meninggal, saya berdoa dan berpuasa 7 hari, bahkan sampai ada yang 30 hari juga untuk kesembuhan mereka. Tapi karena saya tahu bagaimana hidup mereka, jadi fokus saya itu lebih pada kesembuhan spiritual atau rohani mereka atau pertobatan mereka. Karena kesembuhan fisik itu akan mengikuti ketika rohani kita baik. Ataupun kalau Tuhan berkehendak lain, kita sudah berdoa untuk pertobatan mereka, kita akan lega. Kalau mereka itu mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa, kalaupun mereka pergi, kita tahu kemana mereka akan pergi. Sebagai orang percaya kita tahu Allah adalah kasih. Setiap keputusannya adalah yang terbaik bagi kita. Dan ketika Tuhan memanggil kakak saya yang pertama, saya percaya itu adalah keputusan yang terbaik. Karena saudara, waktu itu tidak ada yang mengurus dia. Jadi ibu dan ayah kami yang sudah tua yang mengurus dia. Saya kasihan juga pada orang tua kami. Saya minta kalau Tuhan sembuhkan dia, saya mau Tuhan mengubah hatinya waktu itu untuk bertobat. Supaya dia bisa mempunyai rasa tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan tidak menjadi beban atau membebani orang tua kami yang sudah renta waktu itu. Atau kalau Tuhan mau panggil dia pulang, saya doakan, saya juga minta dia untuk bertobat. Supaya dia pergi dengan tenang. Sama juga dengan ketika ibu saya sakit, saudara. Bukan saya pengen beliau buru-buru pergi, tapi panggilan Tuhan atas ibu kami adalah yang terbaik. Saatnya tepat buat beliau dan juga buat keluarga kami. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Waktu itu semua yang melayani ibu kami sudah merasa lelah dan bahkan ada yang pada sakit-sakitan karena kecapean ya. Sedangkan COVID sudah mulai merebak. Dan ibu kami ini tidak bisa tenang kalau dia tidak bisa lihat dokter. Maunya ke dokter terus, periksa ini, periksa itu. Jadi terus terang saya berdoa dan berpuasa untuk Tuhan angkat ibu kami pulang dengan tenang. Karena saya kasihan akan ayah kami dan juga saudara-saudara ya. Mereka yang bekerja keras melayani. Saya jauh tidak bisa bantu secara fisik. Jadi saya lakukan hanya berdoa dan berpuasa. Nah saudara, sama seperti Daud, setelah kakak dan ibu kami pergi, kami lepas dari rasa berkabung kami. Ada kelegaan,
karena kesakitan mereka sudah selesai dan mereka damai bersama Bapa di sorga. Saudara, yang keempat di dalam perjanjian lama yang saya mau singgung adalah masalah puasa Ezra. Di Ezra 8 ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ezra adalah seorang imam dan ahli kitab. Dia mahir dalam Taurat Musa. Kita baca di Ezra 7 ayat 6. Dia menyatakan 3 hari berpuasa untuk merendahkan hatinya dan hati orang-orang Israel untuk mencari pertolongan dari Allah. Dia malu untuk meminta bantuan dari raja dan juga tentara raja dan orang-orang berkudanya untuk menemani dia dan bangsa Israel untuk membantu mereka melawan musuh-musuh mereka, karena mereka mau ke Yerusalem dan melalui daerah-daerah musuh, tapi dia malu untuk minta bantuan dari raja dan tentara-tentaranya. Ezra malu karena dia telah mengatakan sesuatu yang mungkin menyinggung raja. Saudara bisa baca di Ezra pasal 7 sampai pasal 8. Nah, Ezra dan bangsa Israel lalu berpuasa 3 hari untuk meminta pertolongan Allah untuk melepaskan mereka dari musuh mereka. Dan Allah menjawab sehingga mereka sampai ke tempat tujuan mereka, ke Yerusalem, dengan selamat. Baca Ezra 8 ayat 21 sampai 36. Jadi praying, berdoa dan fasting, berpuasa dapat membantu kita untuk menerima pertolongan Tuhan dalam masa-masa sulit atau in time of crisis. Ini juga salah satu puasa yang sering saya lakukan. Biasanya kalau saya dapat berita orang-orang terkena musibah secara finansial atau sakit atau membutuhkan support doa, atau ada teman yang sakit dan minta saya bantu di dalam doa, saya akan berdoa dan berpuasa selama 3 hari ini. Meminta pertolongan Tuhan dalam masa-masa sulit. Bukan saja untuk kesulitan saudara, tapi juga untuk kesulitan dan problem orang lain. Puasa kelima saudara adalah puasa Esther. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan minum selama 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Ini perkataan Esther yang ia minta untuk disampaikan kepada pamannya Mordekai. Mordekai, paman Esther, menceritakan kepada Esther tentang rencana jahat dari Haman kepada orang Yahudi. Esther membuat keputusan untuk datang ke pelataran dalam istana raja untuk menarik perhatian raja, sehingga Esther bisa datang kepadanya dan berbicara langsung kepada raja. Saudara, tidak seorang pun diperbolehkan masuk ke dalam pelataran dalam istana raja kalau raja tidak panggil. Kalau mereka masuk tanpa perintah raja, mereka akan mati. Karena itu Esther sudah tahu resikonya. Kalau dia masuk ke sana tanpa panggilan raja dan raja tidak berkenan, ia bisa dibunuh. Rencana Esther ini rencana yang sangat mengancam nyawanya. Sesuai rencananya, Esther lalu berpuasa selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Dan pada hari yang ketiga, Esther mengenakan gaun jubah kerajaannya yang terbaik. Dan dia berdiri di pelataran dalam istana raja atau di inner court. Kemudian raja melihat Esther. Dan Esther mendapatkan favor, kebaikan dalam pandangan raja. Dan raja memberikan tongkat emas yang menandakan bahwa ia bebas dari hukuman mati. Bahkan lebih dari itu, raja malah bertanya apa yang Esther mau. Bahkan dia bilang setengah dari kerajaan akan diberikannya dengan senang hati oleh raja kepada Esther. Saudara baca di Esther pasal 1 sampai pasal 8.
Puasa Ester, saudara, dengan puasa, berdoa dan berpuasa, Allah mengerjakan mukjizat pada Ester. Dengan memberikan Ester favor, kebaikan, berkat, bantuan dari raja. Yang kemudian kita tahu cerita Ester, dia menyelamatkan orang Israel at the end. Saudara, kita bisa berpuasa seperti ini ketika kita mengalami tekanan, kesesakan karena fitnah, karena sesuatu yang jahat yang orang lain rencanakan kepada kita. Dan doa puasa ini akan mematahkan kekuatan musuh dan membuat kita jadi pemenang. Tapi tentu saja saudara, untuk berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum, sesuaikan dengan kemampuan kita. Tidak harus 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Tapi ini masih sensibel ya, masih bisa mampu sebagai manusia kita melakukannya. Dan kalau engkau juga mampu lakukan, kalau tidak mampu sesuaikan dengan kemampuanmu. Jadi berpuasa ini untuk mematahkan kekuatan musuh dan menjadikan kita pemenang. Saudara bisa lakukan. Kita bisa lakukan. Saya belum coba 3 hari 3 malam tanpa makan. Tapi kalau roh Tuhan berbicara, saya akan lakukan. Tapi sementara kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang seterusnya puasa Daniel. Dari Daniel 1 ayat 12 sampai 13. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Daniel waktu itu menolak untuk diberikan makanan raja yang nikmat dan juga minum anggur yang diminum raja. Makanan raja kita tahu ya pastinya adalah makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, daging-daging hewan yang terbaik, keju-keju atau mungkin juga cake-cake yang lezat. Pada waktu itu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, ini nama-nama asli mereka. Tapi di dalam Daniel 1 ayat 7, pemimpin pegawai memberikan nama-nama sesuai dengan adat istiadat dan budaya mereka. Pemimpin pegawai ini memberikan nama Babylonian dan menggantikan Hebrew name atau nama Yahudi. Dari Daniel, nama Yahudinya menjadi Beltasar. Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Tapi Daniel namanya tetap sama. Sampai seterusnya. Daniel yang berarti God is my judge, my vindicator. Allah adalah hakimku. Dirubah menjadi Beltasar. Nama yang berkaitan dengan Allah orang Babel, Babilonia, yaitu Allah Bel atau ilah Bel. Hanania dalam bahasa Inggris atau Hananya yang artinya Yahweh is gracious. Allah itu pengasih, pemberi. Allah itu rahmat. Itu diganti menjadi Sadrak yang artinya menjadi perintah dari aku. Aku itu adalah dewa bulan. Jadi nama-nama yang sudah baik dalam bahasa Yahudi itu mereka ganti dengan nama Babilonian, nama dengan yang disesuaikan dengan Allah ilah mereka, Baal mereka. Dan Misael yang berarti who is like God, siapakah yang seperti Allah. Ini diganti menjadi Mesak yang punya arti tamur raja atau nama seorang raja Babel. Dan Azaria yang berarti Yahweh is my help. Yang ditolong oleh Yahweh, oleh Allah. Menjadi hamba terang atau hamba dewa Nebo. Namanya diganti menjadi Abednego. Yaitu semacam dewa matahari. Ya, artinya menjadi dewa matahari atau chaos monster. Monster kekacauan. Coba bayangkan. Dari Azaria, Yahweh is my help. Allah adalah pertolonganku. Diganti menjadi namanya Abednego yang berarti chaos monster. Monster kekacauan.
Kita akan bahas lagi nanti kalau kita sudah sampai ke dalam kitab Daniel. Kita teruskan, jadi Daniel, Hananya, Misael dan Azaria yang kita kenal Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berpuasa hanya memakan sayur-sayuran dan minum air selama 10 hari. Pada hari terakhir ketika mereka dibawa ke hadapan Raja Nabukadnezar dan Raja menginterview mereka, mereka mendapatkan favor, kemurahan hati, kebaikan dari Raja, dan mereka melayani di hadapan Raja. Dan dalam semua hal kebijaksanaan dan pemahaman, dalam wisdom dan understanding, Raja mendapati bahwa mereka ini berempat, kebijaksanaan dan pemahaman mereka atau wisdom dan understanding mereka itu 10 kali lebih baik dan lebih pandai daripada para magician atau pesulap dan para astrologi atau ahli perbintangan Raja Nabukadnezar ini. Puasa yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya ini merubah penampilan fisik mereka. Mereka hanya dengan makan sayur-sayuran, jadi vegetarian, dan hanya minum air, tidak minum wine atau anggur. Mereka malah lebih gemuk, dikatakan fatter in flesh. Yang mungkin berarti saudara lebih sehat dan lebih kuat begitu ya. Bukan fatter atau gendut, bukannya begitu. Mereka lebih kuat, lebih sehat dibanding dengan orang laki-laki muda yang makan dari hidangan raja. Makan makanan raja. Saudara bisa baca di Daniel 1 ayat 15. Allah memberikan Hananya, Misael dan Azaria pengetahuan dan kemampuan dalam literatur atau karya sastra. Dan Daniel mendapatkan karunia dalam mengartikan mimpi dan penglihatan. Jadi puasa Daniel ada puasa vegetarian selama 10 hari. Puasa ini dimaksud untuk menunjukkan kepada raja dan orang-orang kerajaan bahwa makanan raja itu tidak sesehat dietnya, makanannya Daniel dan kawan-kawannya untuk saat itu. Puasa seperti ini memberikan suatu nilai untuk menghindari godaan atau cobaan akan makanan dan minuman yang mungkin berkadar lemak, atau sekarang ini lemak dan gula yang tinggi ya, yang tidak baik untuk kesehatan tubuh dan bertujuan untuk penguasaan diri juga. Daniel dan kawan-kawan mereka melakukannya selama 10 hari. Saudara bisa coba dengan kemampuan saudara. Ini isi kayaknya ya. Kalau kita sudah biasa kayak saya tidak selalu makan banyak daging. Kalau ada saya makan, kalau enggak juga saya enggak cari. Jadi vegetarian udah hampir kayaknya setiap hari. Jadi I'm used to, saya sudah biasa. Jadi kalau saudara yang belum biasa, suka makan daging-daging, coba dengan sayur-sayuran 10 hari dan hanya minum dengan air putih. Jangan lagi soft drink dan segala macam saudara. Ya, ini juga satu puasa yang mudah kita lakukan, tapi terus dalam doa. Kita melakukannya bukan hanya untuk diet, tapi untuk sesuatu yang lebih berarti. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan detoksifikasi dari tubuh kita, juga mungkin untuk bisa kurangi berat badan, lakukan puasa vegetarian ini. Tapi yang penting atau tujuan dan motivasi, ini yang penting saudara. Untuk berconnect atau berhubungan lebih dekat kepada Allah. Supaya kita dimampukan menghadapi segala tantangan dan godaan dunia ini. Detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh kita lebih sehat, dan mungkin berat badan kita akan turun. Itu adalah sebagai berkat yang mengikuti dari hasil puasa, doa dan puasa kita. Kalau kita mengikuti doa dan puasa Daniel ini. Saudara, masih banyak lagi puasa-puasa lain dalam perjanjian lama, tapi saya berikan contoh-contoh itu saja. Paling tidak kita sudah tahu untuk apa kita berpuasa atau tujuannya, kapan kita berpuasa, dan bagaimana kita berpuasa, dan contoh-contoh berpuasa yang bisa kita lakukan sambil berdoa. Rabu depan kita akan lihat berpuasa dalam kitab perjanjian baru. Demikian saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami kembali untuk mengerti arti berpuasa.
Berpuasa tidak bisa berdiri sendiri. Berpuasa dan berdoa merupakan satu kesatuan. Memperkuat doa kami dengan berpuasa. Bapa, ajar kami untuk dimampukan berdoa dan berpuasa senantiasa ketika Roh-Mu memberikan konviksi kepada kami untuk melakukannya, atau ketika mata kami dan telinga kami melihat dan mendengar sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, tentang negara, tentang gereja, tentang apapun Tuhan. Kami mau ambil bagian kami untuk berdoa bagi mereka dan berpuasa. Kami mau melakukannya karena kami mau setia untuk mengikuti teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa dan berpuasa karena kami mau mematikan keinginan daging kami dan keangkuhan hidup kami, supaya kami bisa merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Engkau. Kami mau berdoa dan berpuasa untuk orang lain Tuhan, karena kami mau mengasihi mereka. Berpuasa juga mengajarkan kami untuk tidak egois dan belajar untuk menguasai diri. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Aku berdoa Tuhan saat ini dan berpuasa untuk teman-teman yang lagi sakit Tuhan dan masih terbaring sakit. Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kesembuhan masih terjadi saat ini dan selamanya. Aku berdoa untuk Yasinta, dia boleh berbicara Tuhan, dia boleh bangkit dari struknya. Juga untuk Tini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih setia Engkau, dia boleh bangkit dari struknya, boleh berjalan dan melakukan panggilan yang sudah Engkau siapkan buat dia. Terima kasih Bapa untuk mereka yang masih sakit terbaring Bapa, kami percaya ada aliran kesembuhan turun karena kasih setia Engkau. Karena nama Engkau, biar mereka boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan mereka boleh percaya akan kuasa-Mu yang masih mampu membangkitkan mereka dari tidur mereka, dari tempat pembaringan mereka, dari sakit mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami doakan mereka Tuhan untuk selalu setia kepada Engkau di dalam segala keberadaan mereka. Biar segala jalan keluar itu datang ketika mereka angkat tangan dan pujian kepada Engkau. Hati mereka berserah kepada Engkau. Mukjizat turun di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Thank you. In Jesus name I pray. Amen. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.